سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agak panas suasana pagi hari ini seperti bagi yang lain yang baru alam semalam terjadi malam Lailatul Qadar atau sudah kemarin hari Jumat lalu. Tadi insyaallah menyaksikan yang disampaikan dan informasinya. Nanti kita bahas ya. Ya, baik. Alhamdulillah, sahabatku, pagi ini kita berkumpul lagi dalam kajian Riyadhah RRF dan LOP hari terakhir di bulan Ramadan, hari terakhir. Insya Allah kita hybrid. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke Riyadhah RRF dan LOP itu nanti di hari Kamisnya, di hari Kamis tanggal 27 bulan April. Berarti kita kembali lagi ke kelas malam hari ini ya. Untuk sekedar menginfokan ya sahabat semua, masih dibuka program COMR Masih hybrid ya teman-teman di TikTok. yang diadakan secara live YouTube dan Selamat datang teman-teman yang ada di TikTok ya. Kita belajar bersama-sama ilmu dahsyat luar biasa magnet tersebut. Media yang bisa saya bagikan dulu ya. Ya boleh. Oke, sahabatku, program COMR Ramadan masih dibuka ya, insya Allah masih berjalan ya, dari Ustaz Nasrullah sendiri dengan biaya yang lebih terjangkau ya. COMR Ramadannya berarti biayanya yang selain 400.000 rupiah. Untuk program susulan COMR Ramadan itu hanya sebesar 300.000 rupiah ya. Jadi sahabatku, yang belum mengikuti, yang ingin menyusul, ilmunya bisa kita download berulang-ulang dan bisa nanti kita setel ulang-ulang lagi setelah di luar dari bulan Ramadan kita bisa belajar kembali dan bisa diikuti ya. Kalau sahabat ada ketidakmudahan atau hal-hal yang membuat sahabat tidak nyaman, itu bisa diikuti dan diputar ulang. Oh bergabung. Tapi enggak Oke, untuk layarnya saya coba ucapkan ada dulu. sih tapi udah Nah, yang busuk udah kelihatan ya. Kalau Google Meet, mohon maaf ini belum bisa. Layarnya belum bisa tampil untuk layar saat Ramadan. Ya, ini kita online magnet rezeki bersama Ustaz Nasrullah. Dan ini sudah masuk ke sesi jawab pertama question and answer. Jadi di jam 9.30 ini ada sesi tanya jawab ya tentang jawab pertama. Jadi diskusi jawab pertamanya sudah beberapa malam yang lalu dijelaskan mengenai tentang Ghazala, kemudian ketentuan Ghazala dan seterusnya. Pada hari ini sahabat-sahabat yang terpilih yang ada di ruang jawab Ramadan itu tidak semua. Satu kelas itu ada 2 sampai 3 orang yang mewakili tiap-tiap kelompok yang mendapatkan 5
langsung dengan Bunda Ustaz Nasrullah, sahabat boleh tanya ke kami, ya, boleh japri ke Bunda Susan atau japri ke saya untuk kemudahan pembelajaran Quran khusus hanya di JOMR Ramadan. Nah seperti itu ya sahabatku, jadi jangan disia-siakan, ada ilmu, ada kesempatan yang bagus sekali. Kemudian yang ada hanya 1 tahun sekali bersama Bunda Ustaz Nasrullah, dan doa kita semua sih ya, Ramadan tahun depan sahabat saya, Bunda Susan, Bunda juga senantiasa sehat, diberi umur panjang, kita bisa jumpa lagi dengan Ramadan berikutnya, sehingga kita bisa meraih malam-malam Lailatul Qadar berikutnya. Jika sekarang mungkin umur kita 30, tambah malam Lailatul Qadar 83 tahun, berarti kita seolah-olah sudah beribadah 113 tahun. Gitu ya Bunda Susan ya. Nah ini keistimewaannya bulan Ramadan. Seandainya setiap tahun kita berjumpa lagi di bulan Ramadan, 10 tahun ada udah 8, 3 tahun kali 10 tahun, berarti 830 tahun. Seolah-olah kita beribadah umur kita sampai 830 tahun. Itu luar biasa. Belum ditambah dengan umur kita yang sebenarnya. Nah itulah makanya Allah itu memberikan kesempatan yang istimewa sekali buat kita selaku umat Muhammad. Ya karena ini tidak orang-orang yang di luar itu tidak mengetahui hal ini. Sahabatku semua, untuk forum Riyadhah agar mempercepat waktu, ya saya tidak akan berlama-lama untuk opening pembukaan dari FFF kita. Nanti waktu dan tempat materi saya persilahkan langsung kepada Bunda Susan, dan saya izinkan sebelum saya menutup pembukaan kita, pembukaan itu ya. Maksudnya ya nanti saya mengingatkan sahabatku semua untuk Riyadhah adalah kembali pada hari Kamis dan kita tidak hybrid lagi. Kemudian selepas Ramadan masih ada program-program spesial yang akan kita adakan untuk sahabat semua. Ya kita ingin memfasilitasi semua orang untuk kemudahan ya untuk reguler ya yang banyak belum join di FFF, belum mengenal ilmu magnetik secara keseluruhan gitu ya. Insya Allah nanti ada Zoom ya, fasilitas ruangan Zoom yang akan membahas jurus-jurus dari magnetik ini yang insya Allah pembelajarannya sangat powerful. Nah sahabatku semua yang sudah mendapatkan pembelajaran lengkap sampai dengan FFF, COF Ramadan, tolong kasih tahu tentang penyiaran supaya ajaibnya berkelanjutan. Tolong bilang bintangnya, sebarkan keajaiban agar sahabat semua itu mendapatkan keajaiban betul-betul dilihat. Ketika ada sahabat ikhlas, ada begitu pada besar-besarnya. Apalagi udah ikutan pembelajaran lengkap, energinya udah wow keren banget. Dialirkan lagi. Ketika ilmu kita mengalir, maka akan memberikan bocoran baru, aliran baru dan seperti itu ya. Ajak-ajak yang banyak gitu ya. Nanti tinggal minta link, saya minta link reguler gitu biar tetangga saya belajar, biar karyawan saya belajar, sambil kiri kanan dicorekin semua. Nah, seolah seperti itu lebih powerful lagi. Seolah nanti akan ada keajaiban dari Allah. Dan saya yakin saat ini sebenarnya sahabat itu udah banyak banget yang sudah mendapatkan keajaiban dari Allah. Ya, ada yang sudah umrah gratis, ada yang dapat tiba-tiba dapat 10 juta gratis ya. Ya jadi belum sempat saya share ini karena malu katanya. Belum saya dapat keajaiban tapi saya malu mau cerita di grup kalian dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Nanti insya Allah saya share semua testimoni sahabat yang sudah mendapatkan THR dari Allah ya. Dan demikian Bunda Susan pembukaan dari saya untuk kelanjutan materi bagaimana sih 3 jenis kriteria orang yang lulus di bulan Ramadan, kemudian ciri-ciri pagi hari di malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Karena dari kemarin saya bingung, kemarin tanggal 23 enggak, ini tanggal 22. Bedanya seperti itu Bunda. Silakan Bunda Susan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya buka ya Bunda Pita ya. Gimana Mbak Bila? Kalau ini Bunda Pita, saya gimana caranya untuk yang Google Meet, dengar enggak? Ininya mati juga. Ini dimati, dinyalakan dulu. Yang di Zoom suaranya belum keluar Bunda. Ya. Silakan. Yang di Zoom udah dengar yang di Zoom? Tes. Tes. Ya, kickback tadi Bunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, berbahagia sekali ya Bapak Ibu semua yang ada di tiga daerah nih ya. Ada di 3 wilayah, ada offline ya, kemudian ada di Google Meet, malah 4 ya. Ada juga di Zoom, nah ada juga di TikTok nih. Ada juga yang ada di TikTok. Masya Allah, luar biasa semangat kita belajar ya pada pagi hari ini ya, walaupun ada di bulan puasa, tetapi tidak mengurangi kita dalam belajar untuk bisa mengetahui dari keajaiban-keajaiban yang terjadi di 10 malam yang terakhir ya, di bulan suci Ramadan yang luar biasa ini, yang nanti bisa menentukan nasib kita 1 tahun ke depannya. Nah, ini banyak yang tidak tahu Bapak Ibu semua ya. Ini termasuk adalah rahasia yang banyak sekali orang yang belum memahaminya ya, sambil kita menunggu ada sahabat-sahabat yang ada di offline yang belum bergabung full Bunda Tita, dan juga ada yang di Zoom dan Google Meet ya juga belum full. Jadi kita sambil untuk belajar ya, ada 3 jenis alumni di bulan suci Ramadan. Nanti kita termasuk alumni yang seperti apa nih Bapak Ibu ya? Ada 3 alumni ya, ada 3 jenis alumni yang nanti kita bisa pelajari ya. Kita bisa muhasabah, melihat ke dalam diri. Jadi bukan orang lain yang menilai, tetapi adalah diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, sebelum saya untuk memberikan penjelasannya ya, saya ingin sekali memberikan ada salam yang terbaik ini Bapak Ibu semua. Sambutlah untuk salam yang terbaik dari saya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya ingin menyapa dulu level energi dari Bapak Ibu seberapa nih tingginya atau seberapa kekuatannya. Saya ingin menyapa, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tahu belum? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Apakah itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Bagaimanakah pengamal ilmu magnet rezeki? Be positive, be happy, because Allah. Tepuk tangannya yang ada di Zoom, Google Meet, dan ada yang di offline, juga ada yang di TikTok ya, Masya Allah. Kita bersyukur sekali kepada Allah. Saya doakan ya, semoga Bapak Ibu yang ada di offline maupun di online semua puasanya lancar. Amin. Amin, kan banyak malaikat nih di sini. Amin ya. Sahurnya menjadi berkah. Sahur enggak tadi Bapak Ibu? Sahur ya. Nah, bagaimanakah sahur yang berkah itu? Sahur yang berkah adalah ada kebaikan yang makin menular melebar gitu Bapak Ibu. Menularnya apa nih? Menularnya kita makin semangat baca Al-Quran ya. Kemudian makin juga khusyuk dalam sholatnya. Kemudian makin tekun dalam zikirnya gitu ya. Dan juga dalam taklim makin semangat, makin bertambah semangat. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu semakin bertambah dan semakin semangat. Saya ingin menceritakan dulu, Masya Allah Bapak Ibu semua, luar biasanya ada di 10 malam yang terakhir ya. Kemudian kita ada muhasabah bersama guru dan kita tercinta ya, Ustadz Nasrullah. Di sana ada memang kita sholatnya sendiri-sendiri Bapak Ibu ya, karena iktikaf ya. Tetapi ada muhasabahnya, ada timing yang luar biasa di sana sampai berderai-derai Bapak Ibu. Ya, jadi ada dari Bapak Ibu yang mungkin belum gabung ya, ada di kan online bersama guru dan kita tercinta Ustadz Nasrullah. Segera gabung Bapak Ibu ya, dengan biaya yang sangat murmer nih 300.000. Nanti diganti tuh lipatannya, nolnya ditambah 2 bisa jadi berapa tuh? Jadi berapa tuh? Menjadi berapa Bunda Mbak Bila? Kalau 300.000 ditambah 2, 30 juta, Masya Allah. Ditambah 3 menjadi berapa lagi tuh? Jadi Bapak Ibu semua, pada waktu investasi ilmu yang kita keluarkan itu ternyata adalah
menjadi kickback kembali untuk kita berlipat-lipat. Jadi jangan sayang atau jangan eman-eman ya, karena itu termasuknya adalah kita menanam, nanti maka akan memanen dengan mudah. Nah ini contohnya muasabah tadi malam ya bersama Gurunda sampai berderai-derai. Saya lihat dari kacamata ma'rifatnya Gurunda kita Ustaz Nasrullah ya, ada di ruang Facebook ya sama YouTube ya, dengan tata ruang yang kamera yang luar biasa ya, kemudian musik yang begitu cantik ya, menambah berderai-derai dengan luar biasanya energi brilian dari Ustaz Nasrullah. Nah, kemudian menjadi terkonek kepada kita yang ada di daerah-daerah itu, menjadi betul-betul seperti mengelupas, saya ada dosa apa ya Allah, kelihatan dosa-dosanya banyak sekali, sampai seperti ngembeng air mata terus bercucuran karena teringat dosa-dosa yang begitu banyak luar biasa, dan kemudian terus-menerus ingin bertobat kepada Allah. Bapak Ibu yang belum bergabung ada di CUMR, saya sarankan ayo untuk bergabung ke CUMR, apalagi ini dengan donasi yang begitu ringan ya, ada keringanan dan materinya itu bisa nanti disetel kembali ya, bisa untuk kita belajar lagi seperti itu, untuk recharge lagi ya. Di samping kita ada teman-teman yang luar biasa ada di RMM LOB ya. Nah Bapak Ibu, kita untuk masuk ya ada ke materi 3 jenis alumni di bulan suci Ramadan. Dalam situasi kita ada happy iktikaf saat ini ya Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, kita berdoa dulu kepada Allah semoga kita dipahamkan ilmu yang luar biasa ini. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah madrasatul kubro ya. Termasuknya adalah madrasah sekolahan yang agung ya. Nah kemudian diadakan oleh siapa Bapak Ibu? Diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, yang untuk bisa masuk ke dalam sekolahan tersebut, ke dalam madrasah tersebut, ke dalam universitas tersebut. Dan kemudian harapannya adalah endingnya nih Bapak Ibu, nanti setelahnya di hari akhirnya dan hasilnya adalah menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang muttaqin ya, menjadi orang yang muttaqun. Nah kemudian menjadi orang yang bertakwa, menjadi alumni-alumni yang bertakwa. Tetapi ternyata oleh para ulama dan guru-guru kita, sahabat juga menyampaikan tidak semuanya tuh muttaqun gitu. Ada beberapa jenis nih dari alumni-alumni di bulan suci Ramadan pada saat melakukan ada pembelajaran di universitas tersebut ya. Setidaknya ada 3 golongan alumni di bulan suci Ramadan. Nah ayah bunda yang ada membawa alat tulis bisa dicatat ya, karena dengan mencatat nanti akan mudah nih mengamalkan kembali, mudah untuk bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang bubur, dan juga nanti makin mudah mempraktekkan hal-hal yang baik ya. Nah alumni yang pertama adalah alumni yang sudah disampaikan tadi, adalah alumni yang muttaqin ya, alumni yang bertakwa. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena sudah disampaikan di Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan nih Bapak Ibu untuk kita berpuasa 1 bulan penuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu gitu. Ternyata tidak hanya kita saja loh Bapak Ibu, tetapi sudah diwajibkan pula ya kepada orang-orang beriman sebelum kita juga gitu kan. Lalu untuk apa nih? Untuk apa agar kita tadi diwajibkan oleh Allah berpuasa 1 bulan penuh, agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun ya. Nah alumni dari bulan suci Ramadan yang utama ya, dan yang pertama adalah muttaqin ya, muttaqun, termasuknya adalah orang-orang yang beriman. Harapannya adalah Bapak Ibu yang di offline dan di online semuanya bisa
semua, di sana terjadi ada proses Bapak Ibu. Tidak seperti sulapan ya, kemudian ujuk-ujuk menjadi takwa ya, kemudian nanti keluar dari bulan suci Ramadan ini langsung menjadi orang yang diampuni, orang yang mutakin. Itu bukan seperti itu ternyata Bapak Ibu. Ternyata ada sebuah proses karena ada kata la Allah, semoga ya, jadi ada proses manjada sebenarnya Bapak Ibu dari diri kita setelah terbooster oleh energi dari 10 hari di akhir Ramadan, bahkan seluruh dari bulan Ramadan itu terutama adalah pada saat mendapatkan ada malam Lailatul Qadar. Nah Bapak Ibu semua, apabila diawali adalah awalnya dimulakan pada awalnya adalah kita ada proses yang baik ya, ada kemudian perjalanan dari ibadah kita juga baik, diisi dengan amalan-amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, Masya Allah. Di sana ada luar biasa presentasi dari kita nanti bisa menjadi mutakin itu sangatlah mudah. Bapak Ibu, tentunya kita perlu tahu nih Bapak Ibu, apa sih indikasi dari mutakin itu? Indikasinya nih Bapak Ibu, yang pertama, mudah sekali bersedekah. Nah maka latihan ya Bapak Ibu semua yang di offline, di online ini, di online luar biasa sudah latihan 1 bulan penuh ya untuk bisa bersedekah nih. Ada sedekah subuh, sedekah nastar, sedekah anak yatim gitu ya. Nah yang pada hari ini nanti untuk bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di offline Insan Mulia ini, dan juga nanti ada juga yang di tempatnya Bunda Pita. Indikasi dari orang yang mutakin yang pertama tadi adalah mudah bersedekah ya, kemudian berproses menuju kebaikan, bukan hanya bersedekah saja Bapak Ibu, ternyata dari sikapnya, tingkah lakunya itu Allah bimbing mudah sekali melakukan kebaikan demi kebaikan lainnya. Contohnya apa nih Bapak Ibu? Contoh prosesnya saat 10 hari ya yang pertama di bulan suci, ibadahnya Bapak Ibu diterima nih oleh Allah karena sungguh-sungguh niatnya sudah lurus ya, kemudian juga rasa sudah ditata Bapak Ibu ya, sudah minta maaf kepada sesama, juga Bapak Ibu sudah mudah memaafkan. Ini kan prosesnya kan. Kemudian puasa pertama nih di 10 hari yang pertama diterima, maka di 10 hari yang kedua ya, 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan itu semakin semangat ibadahnya. Ini tanda-tandanya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu pada waktu 10 hari yang pertama itu Bapak Ibu sudah diterima di ibadahnya ya, sungguh-sungguh sudah diterima ya, maka di 10 yang kedua, 10 hari yang kedua ibadahnya makin semangat. Nah coba cek Bapak Ibu. Kemudian apalagi di 10 hari yang ketiga ya, yang terakhir itu menjadi ekstrim lagi nih Bapak Ibu, iktikafnya, sedekahnya gitu Bapak Ibu. Yang tadinya nih sedekah ke masjid mungkin cuma 10.000 ya, atau 5.000, sedekah ke anak yatim berapa gitu menjadi 100.000 gitu kan, dilipat-lipat, bahkan sudah disisihkan, aku nih 2 juta nih nanti untuk bisa sedekah nih di malam Lailatul Qadar gitu kan. Karena apa? Karena memang mendambakan nanti ada perlipatan selama 83 tahun lamanya dalam sedekah itu, dalam ibadah itu. Jadi betul-betul memperhatikan dari proyek besar yang Allah sediakan untuk kita gitu Bapak Ibu. Kemudian ditandai lagi oleh apa nih Bapak Ibu? Selama di bulan suci yang dilaluinya, tiap hari tilawah Al-Quran, setiap detik ya itu mencari ridhonya Allah. Coba kita luruskan niat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lagi ditandai di setiap harinya Bapak Ibu sudah mudah sekali. Wow keren. Wow keren itu apa Bapak Ibu? Bersabar ya, sudah bisa mengendalikan diri, maka ajaib doa-doanya. Tetapi ternyata ada orang yang mendapatkan hal yang sebaliknya. Di 10 hari yang pertama puasanya tidak diterima gitu kan. Ini yang sebaliknya nih Bapak Ibu ya. 10 hari yang kedua menurun semangatnya, 10 hari yang ketiga sibuk hal-hal duniawi, ke mall lah, menyediakan belanjaan lah
nilai yang akan kita terima Bapak Ibu, koreksi. Maka pada diri kita saat ini nih yang mau ngaji ya, yang mau offline, ada online juga yang ngaji di sini ya, coba kita ini di bulan suci yang ada di 10 hari yang terakhir ini bagaimana nih keadaannya? Sibuk khataman apa sibuk ke mall? Sibuk baca Al-Quran? Apakah sibuk mempersiapkan ayam yang mau dipotong? Waduh, aku siap-siap nih ayam kampung beli berapa ini gitu. Persiapan aku mau pesen kupatnya berapa? Disibukkan dengan hal seperti itu gitu kan ya. Nah, jangan sampai nih Bapak Ibu ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini pengingat kita gitu ya. Pengingat saya juga Bapak Ibu. Jadi bukan saya kemudian menggurui Bapak Ibu, bukan ya. Bukan, tetapi saya mengingatkan diri sendiri. Kita sibuk ke masjid ya, kita sibuk iktikaf ataukah sibuk cari baju baru? Coba. Bajunya udah berapa nih Bapak Ibu yang baru? Waduh, sibuk aku modelnya mau berapa nih? Mau kayak apa nih modelnya? Kemudian berapa bulan nih? Masya Allah untuk gonta ganti gitu kan ya. Ini nanti hari rayanya mau berapa hari, silaturahmi di tempat siapa? Udah ditulis semuanya itu. Nah, jangan sampai demikian ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini dicontohkan saja ya, ada orang-orang yang tergelincir ternyata. Nah, bisa jadi kita dulu seperti itu ya, kita dulu seperti itu, tetapi sekarang kita sudah mulai mengaji ya, kita sudah mulai untuk belajar, maka ya hal-hal seperti itu dihilangkan pelan-pelan ya, bukan dihilangkan sekali, tidak dikurangi seperti itu ya. Ayat kita simak ya. Kemudian menuju kepada lebih fokus lagi dalam ibadahnya. Ya, Bunda Ngatimin gimana Bunda Ngatimin? Oh iya, ke sana ada apa-apa. Mas siapa? Ke sana ya Mas, yang mau di sini ya. Yang sini sop sini. Dibantu Mbak Bila untuk mempersilakan ya. Ya, yang parkir motornya belum rapi bisa ditaruh gudang barat dan minta ini. Nanti kesini lagi ya. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu semua. Kemudian tanda-tanda orang yang mutakin apalagi nih Bapak Ibu? Yang kedua ya, tadi yang pertama sudah ya, ditandainya dengan hal-hal yang makin fokus dalam ibadah ya. Hablum minallahnya luar biasa. Kemudian ditandai yang kedua ya. Ditandai yang kedua, di samping ada hablum minallah yang luar biasa, ditambah lagi ada hablum minanas ya, yang makin baik ya. Bukan hanya kita semua adalah mendekat kepada Allah, baik kepada Allah, tetapi juga kita baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin mudah menjalankan ibadah-ibadah sosial. Contohnya apa? Hal yang kecil saja nih Bapak Ibu ya. Hal yang kecil kita murah senyum ya. Murah senyum, kemudian murah menyapa, mudah memaafkan, ya, mudah memaklumi, ya, kemudian mudah untuk bisa kita melupakan hal-hal yang tidak baik. Ya, nanti traumatiknya akan mudah hilang dan Bapak Ibu mudah aja. Kenapa sih Bapak Ibu yang mohon maaf ya yang ada di offline ada yang keluhkan nih, kenapa hidup saya miskin terus gitu? Ya, gitu ya. Kenapa tuh? Ngaji ya ibu ya, nanti ada rumusnya. Kenapa sih hidupnya miskin? Nah, ini tidak boleh kata-kata miskin sebenarnya. Cuma karena ini agar menjadi rambu-rambu, ya rambu-rambu ini kan banyak yang belum tahu di offline ini Bunda Mita ya saat ini. Jadi di ilmu magnet rezeki pada saat ada mengatakan miskin, ya jangan ngomong saya miskin, jadi doa Bapak Ibu. Kenapa sih kok kita hidupnya miskin terus? Karena Bapak Ibu mengucapkan miskin terus gitu. Jadi doa kan akhirnya jadi doa. Maka ngomongnya saya belum sukses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus mau memaafkan masa lalu. Seringnya Bapak Ibu ngomongin hal-hal masa lalu ya belum bisa memaafkan. Tanda memaafkan sebenarnya adalah sudah tidak mau membahas lagi tentang warisan, tentang ada tabiat dari saudara ya, tentang ada sakit hatinya pada pasangan hidup, dibahas terus. Berarti belum memaafkan Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu menjadi perisai. Perisai itu apa? DOSA. Allah
kalau kita nanti sukses kalau masih seperti itu. Allah dari dagangan Bapak Ibu tidak akan cepat laku, cepat sukses, cepat booming ya, cepat profitnya berlipat-lipat. Tidak ridhoi. Karena apa? Bapak Ibu masih ada perisainya, penutupnya di sana. Maka yang menyebabkan sebenarnya kita belum sukses, yang tadi tanda kutip masih miskin, sebenarnya siapa? Apakah Allah Bapak Ibu? Yang menyebabkan siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Maka banyak-banyaklah istighfar Bapak Ibu ya. Jadi maka banyak-banyaklah kita memohon ampunan Allah ya. Kemudian dicontohkan apalagi nih Bapak Ibu, mudah memaafkan tuh contohnya apa? Karena seperti ini Bapak Ibu, kalau ngomong saya udah memaafkan gitu, tapi contohnya kayak apa? Nih coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu masih naik motor, tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk nih hal tidak menyenangkannya, bukan ujuk-ujuk ajaib ya. Bapak Ibu masih lewat enak-enak naik motor, tiba-tiba ada mobil kencang nih di samping Bapak Ibu lewat, bus gitu. Ternyata ada tanah yang becek di situ, kenalah Bapak Ibu semprotan dari air yang sudah kena bannya mobil, basah semua. Coba Bapak Ibu responnya bagaimana? Marah ya kan? Ngunek-ngunek kan, terus kejar, wah siapa itu gitu kan, langsung kejar. Kalau seperti itu halnya, maka turun level energinya. Ini tidak memaafkan ini. Tetapi kalau kemudian di sana Bapak Ibu ada seperti ini, oh saya yang salah, oh keren, pertama oh keren gitu kan. Kan masih panik nih, masih kaget, bukan panik ya, kaget gitu kan. Wow keren gitu kan, diganti oh keren biar tetap bahagia. Setelah itu adakan untuk muasabahnya. Barangkali Bapak yang naik mobil tadi masih tergesa-gesa dalam perjalanannya, jadi akhirnya nggak lihat ada becek itu mengenai saya maafkan dan saya doakan gitu. Karena apa? Karena kasihan kalau dia ngebut terus seperti itu, bisa jadi bencana untuk dirinya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Maka harusnya doakan, bukan malah diunek-unek. Kalau diunek-unek maka Bapak Ibu sampahnya mampir ke Bapak Ibu, sampah energi bubur mereka, energi bubur yang Bapak tadi ngebut tergesa-gesa itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi caranya untuk menetralisir dari energi sampah agar jangan masuk ke Bapak Ibu untuk wow keren saat ada tuntukan itu tadi ya. Setelah itu diberikan ada muasabahnya, istighfar ya, kemudian kok bisa jadi tergesa-gesa. Itu contohnya mudah memaafkan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu yang di offline ya, bisa ya. Nah ini untuk kita praktek untuk mudah kita jangan mendengki. Bapak Ibu mau jadi ahli surga, betul apa tidak? Coba yang ingin masuk surga angkat tangannya. Wah semua. Maka jadilah seperti ada seorang laki-laki yang tiga hari selama 3 kali berturut-turut dikatakan oleh Rasulullah itu menjadi ahli surga. Setelah dicek di rumahnya ternyata ya ibadahnya itu tidak ada yang spesial luar biasa, tidak biasa aja. Ternyata ada amalan yang sangat brilian, yang sangat istimewa, yaitu hatinya tidak mau mendengki kepada sesama. Dia tidak mau ada marah kepada orang lain, langsung saat itu dimaafkan. Kalaupun masih ada malamnya langsung didoakan, langsung dikelirkan. Sebelum dia tidur itu sudah dimuasabah siapa aja dia buat salah, siapa aja yang membuat dia dongkol, semuanya dilepas. Nah orang inilah, si laki-laki inilah menjadi penduduk surga. Sampai sahabat Rasulullah penasaran apa amalannya. Ternyata amalannya adalah mudah memaafkan. Mudah memaafkan itu bukan hanya di mulut saja. Wes aku wes memaafkan, wes aku wes tak maafin ndak apa-apa. Tapi ternyata di belakang masih ngomongin, masih uring-uringan, berarti belum, ya kan? Nah jangan seperti itu, harus betul-betul dirilis. Caranya bagaimana agar bisa merilis? Nanti baca Al-Quran bareng. Karena memaafkan dengan sendirinya Bapak Ibu memang tidak bisa. Itu pakai terapi nanti Bapak Ibu. Nah kalau mau yang terapi berlanjut nanti Bapak Ibu ikut terus ya, yang di online ikut terus nih di Insaf Kuliah, di RFLP. Karena pada saat kita ingin luka batin
ada nurnya produk langitan. Nah, produk langitan ini obatnya ya dari langitan pula, yaitu bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, Bapak Ibu baca di rumah belum tentu bisa dengan jahar, dengan semangat terus menerus, karena obat hati ini harus panjang Bapak Ibu, harus waktunya cukup. Nah, Bapak Ibu semua, inilah contoh dari orang-orang yang mutakun, ya, orang-orang yang bertakwa, orang yang mau menahan emosinya. Sebenarnya kata menahan ini tidak baik Bapak Ibu. Kalau saya cocoknya merilis emosi negatifnya, bukan menahan. Kalau menahan bisa jadi nanti duer, bener nggak benar ini? Ya, jangan menahan ngomongnya, ya kan? Bukan menahan, ya, merilis, ya. Merilis, membuang emosinya. Dilanjutkan dengan mudah sedekah. Ini nanti latihannya ada sedekah. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang ada di online, ya, yang di pembelajaran RMR Ramadan dan juga ada di RLOP sudah rajin sekali untuk sedekahnya, membantu sesamanya. Bismillah, di sana ada doa-doa terbaik dari anak-anak yatim yang di sini, Bapak Ibu semua, dan juga para disabel, dan kemudian juga Bapak Ibu yang berhak menerimanya. Insya Allah terkirim Bapak Ibu, yakin, karena semua mencatat, ya, dari Allah yang mencatat, malaikatnya, kemudian alam semesta ini semua menyaksikan. Kemudian ditandai apa lagi nih Bapak Ibu? Menjadi orang yang bertakwa adalah mudah patuh kepada kedua orang tuanya. Ada orang tuanya yang begitu merepotkan luar biasa, ya, kemudian konseling, dan saya sarankan ayo bunda, ayo bapak, ayo untuk bisa dirilis perasaannya, kemudian saya jelaskan dan mudah untuk memaklumi. Oh keren bunda, ajaib, alhamdulillah, itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Tetapi kalau misalnya dinasehati, diberikan ada ilmunya, kemudian udah bisa bunda, aku pokoknya kayak gini, ya sudah, pilihan kan, gitu kan. Pada saat Bapak Ibu mudah untuk memperbaiki diri, mudah menerima, ya, mudah menerima, karena ini juga orang tua. Menurut kita orang tua salah, tapi menurut Allah bisa jadi benar, gitu kan, ya. Jadi jangan untuk zolim, apalagi kepada orang tua. Patuh, ya. Kita menjadi orang yang birrul walidain, mudah ke majelis, ya, majelis online, majelis offline, ya, ke masjid juga mudah. Nah, inilah amalan-amalan dari penduduk surga, tanda-tanda dari orang yang bertakwa, mendapatkan ada predikat muttaqun. Ya, yang pertama tadi. Keren atau tidak Bapak Ibu? Yang pertama tadi keren, ya. Kemudian ada dua nih, yang kedua, alumni dari jebolan. Alumni dari sekolahan Ramadan, ya, dari Universitas Ramadan. Adalah yang kedua, alumni yang celaka. Gimana nih bunda? Maksudnya dari alumni yang celaka adalah termasuknya orang-orang yang muflis. Muflis ini adalah orang yang bangkrut. Nah, mungkin Bapak Ibu baru pertama kali nih mendengar ada kata-kata muflis. Muflis itu seperti apa bunda? Nah, kata Rasulullah, orang yang muflis itu seperti ini Bapak Ibu. Orang yang bangkrut, ya. Kemudian orang itu sholat, orang itu puasa, orang itu sedekah, ya, orang itu sebentar, orang itu zakat, ya, orang itu melakukan ada ibadah-ibadah kepada Allah, tetapi ternyata tidak baik kepada sesamanya, tidak baik kepada teman-temannya, tetangganya, ya, kemudian saudaranya. Suka apa nih Bapak Ibu? Suka mencela, suka mengumbar mulutnya, kata-kata tidak baiknya, suka hibah, suka mencaci maki. Kemudian dia juga suka makanan-makanan yang tidak halal, memukul orang lain. Saya tidak pernah mukul bunda, bukan mukul secara ini nih fisik, bukan, tetapi bisa jadi memukul secara verbal. Secara verbal bagaimana Bapak Ibu? Membuli. Senangnya membuli. Membuli itu bagaimana bunda Novi? Wes pokoknya kayak gitu ya. Gimana? Ya, jahil gitu ya. Jadi membuli, ya. Membulinya ini bukan di dunia nyata saja,
ya, ada di sosmed ya, Facebook, Instagram, ya TikTok gitu kan. Membuli senangnya, membuli teman-temannya. Nggak senang kalau ada orang lain sukses, wah dibully aja nih gitu kan. Nah orang-orang yang seperti itu ternyata adalah orang yang bangkrut karena kebaikannya ditransfer kepada orang yang membulinya tadi, kepada orang yang dibulinya tadi, ya, orang yang disoliminya tadi. Tentunya kita tidak mau, betul apa tidak Bapak Ibu? Hati-hati ya di sini ya, jangan sampai menjadi orang yang muflis ya, untuk adik-adik ya. Jangan untuk ngejek nih teman-temannya, nggak boleh ya. Jadi kasih sayang sama temannya, saling membantu gitu ya, adik-adik yang ada di sini. Nah kemudian pada saat suka menzolimi ya, suka menyakiti teman-temannya, bahkan ya dosa-dosa dari orang yang dizolimi itu ditimpakan kepada dirinya. Karena apa? Saking seringnya jahat nih sama orang, jahil sama orang, zolim sama temannya. Nah inilah orang yang muflis Bapak Ibu. Orangnya sholat, orangnya sujud, memang dia mulainya luar biasa, tarawihnya luar biasa gitu ya. Tetapi di sana Allah ceritakan, Allah sampaikan itu ternyata seperti orang yang begadang saja gitu ya. Karena apa? Bisa jadi ya dia mulainya ya dia tidak khusyuk. Nah orang-orang yang biasanya banyak penyakit hatinya ya itu tidak khusyuk dalam sholatnya, cepet-cepetan ya, mungkin juga saraf fikihnya tidak lengkap ya, tidak tenang, tidak tumakninah ya, tumakninah itu kurang dalam sholatnya ya, tidak ada ketenangan dalam sholat, pikirannya bayangnya kemana-mana nih ya. Waktu tarawih itu ceritanya itu, waduh aku kudungnya warna apa nanti kerudungnya warnaku belum saya berikan, itu baju koko dan lain-lain. Waduh mikirnya tuh lebaran ya, mikirnya bodoh. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Jadi nanti kalau misalnya pikirannya pada waktu sholat tidak fokus, itu menjadi orang yang muflis ya, orang yang merugi ya, orang yang di sana bangkrut dikatakan oleh Rasulullah ya. Jadi pada saat kita fokus ibadah yang kemudian kita baik kepada sesama, itulah yang kemudian menjadi predikat la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa ya. Pada saat kita lalai dalam ibadahnya, dikatakan oleh Allah dan Rasulnya kita qiyamul lailnya hanya begadang saja. Kira-kira rugi enggak Bapak Ibu? Rugi banget ya. Kita udah malam-malam tarawih ya 30 hari gitu kan, ternyata dikatakan cuma begadang. Sedih ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan seperti ini. Ayo kita fokus ya untuk ibadahnya ya, apalagi ini tinggal sisa berapa hari ya. Nah untuk yang orang muflis ini bagaimana gambarannya Bapak Ibu ya? Saat itu Rasulullah ada di dekat mimbar, mau berjalan menuju ke atas mimbar ya, menuju ke tempat duduknya di atas mimbar. Rasulullah kemudian dalam tangga-tangganya yang ditampakinya itu ada mengatakan amin, amin, amin. Sampai berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Lalu para sahabat bingung, ya Rasulullah kok ngomong sendiri ya, amin, amin sendiri gitu ya. Ada apa gerangan ya Rasul? Sampai baginda mengatakan amin, amin, amin 3 kali. 3 kalinya Rasulullah ada mengatakan dalam menapaki tangga-tangga mimbarnya, ternyata adalah mengaminkan doa-doanya dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu berdoa, kemudian Rasulullah mengaminkan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saat itu yang berdoa itu siapa Bapak Ibu? Pimpinan malaikat. Yang mengaminkan siapa Bapak Ibu? Pimpinan umat. Tentu doanya sangat mustajabah ya, sangat mustajab. Pastinya nih doanya sangat mustajabah. Nah apakah isi doa dari malaikat Jibril itu Bapak Ibu? Nih ini ada kisahnya ya Bapak Ibu. Coba kita cermati kisahnya ya, agar kita nanti bisa mengambil hikmah yang terbaik dari kisah Rasulullah saat mengatakan amin dan pada saat menapaki tangga-tangga dari mimbarnya. Saat naik tangga pertama, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang bila nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tidak bersolawat
Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya apa Bapak Ibu? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Minimalnya ini Bapak Ibu, agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut Bapak Ibu. Karena ini didoakan oleh malaikat Jibril. Celakalah orang yang bila disebut nama Rasulullah tetapi dia tidak bersolawat, tidak menjawab solawat kepadanya, nanti menjadi orang yang bangkrut. Lalu tangga yang kedua, celakalah orang yang mendapati ibu dan bapaknya yang sudah tua renta, dan salah satunya dari keduanya, ya, ada yang salah satunya atau keduanya tua renta, tetapi keduanya tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Artinya dia menjadi anak yang durhaka. Rasulullah katakan amin, amin. Katakan amin. Maka anak-anakku yang di sini ya, anak-anak dari yatim piatu ya, mungkin ada salah satu orang tua atau ada orang tua angkat ya, dan juga saudara ya, dan keluarga, itu untuk bisa birrul walidain ya, bisa untuk menghargai, menghormati, patuh kepada mereka ya, karena jangan sampai tergolong menjadi orang yang celaka ya. Tentunya kita juga ya Bapak Ibu yang mungkin usianya juga sudah sekian tahun gitu ya, kan bisa jadi masih ada ya, ada orang tuanya ya kan, bukan Bunda Novi ada juga ya, masih ada gitu kan. Nah, untuk menjadi anak yang soleh ya, anak yang birrul walidain. Kemudian yang tangga ketiga, apakah doa dari malaikat Jibril di tangga yang ketiga? Celakalah orang yang mendapati Ramadan yang penuh berkah tetapi tidak mendapatkan ampunan. Artinya bagaimana? Tidak mengisi bulan Ramadan itu dengan puasa yang terbaik, tidak mengisi dengan qiyamul lail yang terbaik, normal-normal aja, datar-datar aja, maksiat juga masih jalan gitu kan. Sebelumnya nih, sebelum puasa masih negatif thinking, setelah puasa juga masih tetap negatif aja gitu, tidak ada perubahan, masih suka menyalahkan keadaan, masih suka uring-uringan gitu, masih suka marah-marah gitu. Nah, pada saat ada hal tersebut itu adalah ada ujian. Nah, kata malaikat Jibril, sungguh ini adalah orang-orang yang celaka saat ada ujian tapi malah mengeluh, menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan gitu ya. Dan juga pada saat bulan suci Ramadan nggak mau nih untuk semangat mengisi, ada malam-malamnya ya, siangnya dalam berpuasa, juga tidak maksimal ibadahnya, maka menjadi orang yang celaka. Rasulullah katakan amin. Nah, kira-kira kita bagaimana nih ya Bapak Ibu dari ketiganya ya, jangan sampai kita ada aminnya Rasulullah itu terkena kepada kita ya, untuk kita selalu untuk bisa birrul walidain ya, untuk bisa mendoakan kepada orang tua mungkin yang sudah meninggal ya, kemudian kita untuk bisa menghormati dan menghargai, melayani, memuliakan orang tua yang masih ada, dan mengisi di bulan suci ini ya dengan semangat di ibadahnya ya. Pada saat ada tausiah ya, mengatakan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah jawab ya Bapak Ibu ya, Allahumma sholli wa sallim alaihi, karena kita agar tidak menjadi orang yang bangkrut. Nah, sahabat surga semua, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan ya, penuh maghfirah. Kita sudahkah sungguh-sungguh meraihnya? Bagaimana pertanyaannya nih Bapak Ibu? Bisa dijawab Bapak Ibu walaupun di dalam hati. Sudah sungguh-sungguhkah kita beribadah di bulan suci saat ini dan seterusnya sampai nanti di akhir bulan suci Ramadan ini? Tetapi ternyata ada orang-orang yang tidak dapatkan apa-apa nih Bapak Ibu. Pada saat kita berusaha sungguh-sungguh ya, tetapi bisa jadi ada orang yang tidak mendapatkan apa-apa, atau bahkan kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa nih. Golongan seperti apakah yang seperti itu Bapak Ibu? Golongan orang yang seperti
lihat aja. Kira-kira rugi enggak itu orangnya? Rugi kan? Nah sama seperti itu Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini adalah penuh dengan jamuan-jamuan Allah. Ya, ada ampunan Allah, ada pahala-pahala yang luar biasa. Ya, ada kasih sayang Allah, ada banyak pengabulan doa. Tapi kita sendiri yang cuma jalan-jalan aja, cuma jalan-jalan aja, lihat-lihat, tidak mau sungguh-sungguh tuh ngambil pahalanya, tidak sungguh-sungguh mengerjakan ada amalan-amalannya. Nah inilah termasuknya menjadi orang yang muflis itu ya. Pada saat ini kita ada di Ramadan di 10 malam yang terakhir ya, agar kita jangan menjadi orang yang bangkrut. Sungguh-sungguh kita nanti untuk iktikaf ya, sungguh-sungguh nanti untuk ke masjid ya, sungguh-sungguh dalam memuliakan sesama kita ya. Insya Allah nanti kita menjadi orang yang muttaqin. Lalu ada lulusan yang ketiga Bapak Ibu, alumni yang ketiga, yaitu alumni yang dengan nilai Ramadan yang terburuk. Ini yang paling tidak baik Bapak Ibu. Ibnu Abdul bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa orang-orang yang terburuk adalah orang-orang yang kenal Allah pada waktu Ramadan saja gitu Bapak Ibu. Kalau tadi menglis lumayan ya. Tapi kalau ini nih Bapak Ibu, ke masjidnya hanya Ramadan, sholatnya juga hanya Ramadan saja, pakai jilbabnya ya hanya bulan puasa saja gitu Bapak Ibu ya. Kenal Al-Quran juga pada waktu bulan puasa saja. Setelah itu tidak ada Ramadan ya udah lepas gitu kan. Ya bahkan tidak kerudungan ya, tidak terjaga lisannya gitu kan. Maksiatnya jalan lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada termasuk seperti ini sifat-sifatnya Bapak Ibu, maka menjadi orang yang alumni terburuk. Coba Bapak Ibu kita koreksi di dalam diri kita, termasuknya apakah menjadi golongan yang muttaqin atau menjadi orang yang muflis atau golongan yang terburuk. Hanya Bapak Ibu yang bisa mengkoreksinya dan Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Dan kita sekarang ini pentingnya adalah untuk mengupayakannya ya, untuk bisa nanti memperbaiki diri. Tentu bisa jadi ada jawabannya, saya masih proses Bunda. Alhamdulillah ya. Kalau kita mengatakan sendiri saya muttaqin gitu kan juga udah ini ya, istilahnya kayak mendahului gitu ya. Jadi kita berproses. Bismillah udah, saya berproses untuk menuju ke yang lebih baik, ke muttaqin. Nah seperti itu berarti Bapak Ibu, dari penjelasan ada 3 macam alumni dari Universitas Ramadan. Semoga Bapak Ibu semua kita termasuk golongan yang muttaqin. Bila tiba nanti di hari kemenangan, di hari yang fitri, yang menjadi hamba yang disucikan jiwanya dari dosa-dosa dan diampuni oleh Allah. Bukan hanya pakaiannya, kerudungnya, bajunya, sarungnya, kokonya saja yang baru gitu ya, tetapi adalah jiwanya ya, hatinya, perasaannya ya, rasanya itu mudah sekali memaafkan ya, menjadi jiwa-jiwa yang lebih baru lagi. Di sini Bapak Ibu menjadi puasanya seperti puasa ular, bukan puasanya ular. Tadi untuk yang golongan muflis dan golongan yang lulusan terburuk adalah puasanya ular. Ya, puasanya hanya ganti baju tok. Di Lebaran bajunya baru, tapi hatinya sama, bengis ya. Kemudian juga julid gitu kan ya. Nah teringainya juga tidak menyenangkan, akhirnya tidak magnet rezeki. Tetapi kalau puasanya kita adalah puasanya ular, menjadi nanti sebuah sesosok makhluk yang baru ya. Jadi pertamanya ular, puasa nih di kepompong ya, kemudian nanti keluar dari kepompong dan kemudian menjadi makhluk yang baru, yaitu apa Bapak Ibu? Kupu-kupu, Masya Allah ya. Kupu-kupu ini menjadi makhluk magnet rezeki karena apa? Karena cantik ya, penampilannya juga bagus ya, tidak pernah menyakiti sesama ya, ramah sekali gitu kan. Jadi maka dikejar-kejar oleh anak-anak gitu ya, dicinta oleh kita semua. Nah disitulah menjadi magnet rezeki ya. Semoga Bapak Ibu demikian hanya menjadi orang yang baru ya, setelah kita
bulan-bulan puasa berikutnya. Amin. Berjumpa kembali di bulan-bulan suci berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Amin kan Bapak Ibu, biar panjang umur Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu panjang umurnya ya Bapak Ibu ya. Seterusnya kita bisa belajar ya sampai saatnya nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makin disayang oleh Allah. Amin. Sampai Bapak Ibu panjang umurnya, ketemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, kemudian disayang oleh Allah dan menjadi makhluk ajaib, terbetik di benak, terwujud ada. Doa-doanya banyak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian Bapak Ibu semua, masya Allah tabarakallah, isian kita pada siang hari ini. Sebelum kita ada riyadhah untuk membaca surat Al-Waqiah. Untuk yang ada di ini benar Mbak Bila di mana? Di sini. Ada di TikTok untuk disudahinya. Kemudian Bapak Ibu semua yang ada di Google Meet dan juga ada yang di Zoom. Demikian kurang lebihnya untuk penjelasan dari saya. Ada 3 jenis alumni di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua termasuk adalah alumni yang muttaqin, yang di sana digambarkan mendapatkan surga kemudian di dunia hingga nanti ada kemudian di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saatnya Bapak Ibu semua untuk kita adakan riyadhahnya. Mari bersama-sama, bukunya untuk bisa disimak ya. Untuk ibu-ibu yang baru gabung dan juga ada Mas Mbak, diambil bukunya sudah disimak? Karena semua harus baca ya. Untuk suara 2 dan 3, 4 ya, tolong untuk dibantu. Untuk yang di Google Meet, Bunda Rita sudah siap semua ya. Kita akan adakan riyadhahnya, yaitu membaca surat Al-Waqiah berjamaah. Sebelumnya seperti biasa Bapak Ibu ada niat dari kita semua ya. Inna amal biniat, niat pada kita luruskan adalah hanya untuk Allah semata. Lalu yang selanjutnya adalah untuk kita bisa mohonkan dunia kita dipenuhi dengan kemudahan, kelancaran. Silakan mohon. Yang pertama saya sarankan adalah mohon sehat Bapak Ibu ya, mohon kesehatan. Kemudian setelah itu mohon kebahagiaan, selaras, sakinah, mawaddah warahmah keluarga ya, pasangan suami istri selalu taat dan setia ya. Kemudian takwa, dan kemudian Bapak Ibu mohonkan finansialnya, mohonkan rezeki secara materinya ya, agar makin tua jangan makin banyak amanahnya ya, tapi makin tua banyak amalnya, banyak tabungannya. Allahumma amin. Mari Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk kita memohonkan agar kita bisa dapat husnul khotimah ya. Dan Bapak Ibu yang mau ada titip ya, titip untuk bacaan dari yang kita lakukan adalah agar bisa terkirim kepada keluarga kita ya, nasab kita yang mungkin sudah dipanggil oleh Allah, boleh ya, silakan ya. Untuk yang di video saya sudahin dulu, alhamdulillah 1 jam pas ya.